Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok Sejarah Indonesia 12 IPS 1 akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam organisasi internasional, salah satunya ada Konferensi Asia Afrika atau KAA. Pasti penasaran ya untuk mendengar simakan dari Konferensi Asia Afrika? Yuk simak. Hai, nama saya Wilda Sari. Halo, saya Nisrina. Hai, nama saya Chandra Gunawan. Halo, saya Rahma. Hai, saya Diski. Hai, nama saya Siswanto. Halo, saya Rizka. Kalian tahu nggak sih apa itu KAA atau Konferensi Asia Afrika? Konferensi Asia Afrika merupakan salah satu konferensi antar negara Asia dan Afrika yang kebanyakan itu baru memperoleh kemerdekaan. Mengapa ya baru memperoleh kemerdekaan? Konferensi Asia Afrika ini diselenggarakan oleh negara-negara Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, Pakistan, dan India. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 25 April dan waktu itu Indonesia menjadi tuan rumah dalam konferensi tersebut yang dilaksanakan di Gedung Merdeka Bandung. Oke, kalian tahu nggak sih siapa saja tokoh-tokoh penggagas dalam konferensi Asia Afrika ini? Di antaranya ada Ali Sastromi Jojo sebagai ketua penggagas konferensi Asia Afrika, ada Ruslan Abdul Ghani sebagai sekretaris jenderal, kemudian ada Muhammad Yamin sebagai ketua komite kebudayaan, dan juga ada Profesor Insinyur Seno sebagai ketua komite ekonomi. Oke, tadi kenapa ya itu masuk ke dalam banyak yang baru memperoleh kemerdekaan? Kita simak penjelasan mengenai latar belakang adanya konferensi Asia Afrika ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang diselenggarakannya KAA atau Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika ini diselenggarakan karena adanya pengaruh dari dua negara adidaya, yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kedua negara ini saling merebut untuk mempengaruhi negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan Asia dan Afrika ini merasa perlu diselenggarakannya konferensi ini supaya membendung pengaruh antara dua negara adidaya ini, yakni Uni Soviet dan Amerika tadi, supaya tidak terlalu mendominasi di antara kawasan Asia dan Afrika ini, dan supaya tidak adanya salah satu yang memihak negara adidaya ini. Adapun tujuan KAA, pertama, mewujudkan perdamaian dunia, kedua, memperkuat solidaritas dan kerjasama negara Asia Afrika, yang ketiga, memperjuangkan nasib negara-negara di Asia dan Afrika. Hasil dari konferensi Asia Afrika ini atau disebut Dasar Bandung. Yang pertama, penghormatan atas hak-hak dasar manusia, asas, serta tujuan yang telah dimuat dalam Piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integrasi teritorial atau keutuhan wilayah seluruh bangsa. Tiga, mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa besar maupun bangsa kecil. Yang keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan terhadap negara lain. Kelima, menghormati hak dari tiap-tiap bangsa untuk senantiasa mempertahankan diri secara mandiri atau kelompok. Keenam, yaitu tidak menggunakan segala peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak sesuai dengan kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, serta tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. Yang ketujuh, tidak melakukan segala tindakan yang melibatkan ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas nasional atau kemerdekaan suatu negara. Yang kedelapan, yaitu menyelesaikan segala bentuk perselisihan di ranah internasional melalui jalan damai seperti halnya perundingan, persetujuan arbitrase atau melalui hukum, dan juga cara damai lainnya sesuai pilihan dari pihak yang bersangkutan dan tetap sesuai dengan Piagam PBB. Yang kesembilan, memajukan segala bentuk kepentingan bersama melalui kerjasama. Dan yang ke-10 terakhir, yaitu menghormati hukum dan segala kewajiban-kewajiban di kancah internasional. Kalian tahu gak sih negara apa aja yang hadir di KAA ini? Di antaranya ada Indonesia, India, Burma, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, dan masih banyak lagi.
Itulah penjelasan dari kelompok kami tentang Konferensi Asia Afrika. Semoga dapat dipahami penjelasan dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.